Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum membahas tentang cerpen, kalian bisa membaca contoh cerpen Teman Baik Rupa, Baik Hati. Teks cerita pendek merupakan salah satu dari genre teks naratif. Apakah teks naratif itu? Teks naratif adalah teks yang berfokus pada tokoh khusus. Di dalamnya menceritakan kisah atau peristiwa yang telah terjadi. Kemudian macam-macam naratif, ada yang bersifat imajinasi atau cerita hayalan, ada yang faktual atau yang benar-benar terjadi, ada yang kombinasi keduanya, yaitu antara yang imajinasi dan faktual. Sedangkan tujuan dari teks naratif bersifat mendidik dan menghibur. Berikut adalah macam-macam teks naratif. Cerpen merupakan salah satu dari genre teks naratif. Selain cerpen, ada cerita-cerita lain yang tergolong pada teks naratif, yaitu cerita peri. Cerita peri bersifat imajinasi, adalah cerita yang sangat disukai oleh anak-anak. Ada fiksi ilmiah, berarti bersifat faktual atau kenyataan. Ada genre teks naratif roman. Adapun cerita roman yang sangat terkenal adalah roman Siti Nurbaya. Genre teks naratif yang berikutnya adalah cerita horor. Ada cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, lembar kehidupan, novel, film, drama, dan cerpen. Itulah macam-macam teks naratif. Berikut ini kita akan membahas unsur pembangun karya sastra, khususnya cerpen. Unsur pembangun karya sastra ada dua macam, yaitu yang pertama unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam cerpen. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur pembangun bagian luar dari cerpen. Untuk unsur intrinsik ada 6. Yang pertama yaitu tema, kedua perwatakan atau penokohan. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik pembangun karya sastra, khususnya cerpen, ada 2, yaitu latar belakang kehidupan pengarang dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas khusus unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita, atau tentang apa sih isi cerpen tersebut. Penulisan tema dapat berupa sebuah kalimat, atau ada yang lebih pendek lagi bisa berupa kata. Jadi di dalam cerita atau cerpen yang telah kalian baca menceritakan tentang apa? Kalian sebutkan, misalnya tentang pentingnya sebuah kesaksian. Berarti temanya berupa kalimat. Ada juga tema yang berupa kata. Cerpen yang telah kalian baca tadi
isinya tentang apa? Misalnya isinya tentang penyesalan, berarti temanya berbentuk kata. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah perwatakan atau penokohan, yaitu pemaparan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Tokoh tersebut di dalam cerita kamu sebutkan secara spesifik. Jangan hanya menyebutkan tokoh tersebut baik, tokoh tersebut jahat. Tapi ketika kalian menyebutkan bahwa tokoh tersebut baik, baik yang bagaimana? Misalnya penyayang, penyabar, perhatian, peduli, dermawan, dan lain sebagainya. Ketika kalian menyebutkan karakter tokoh tersebut jahat, sebutkan jahat yang bagaimana. Jadi harus lebih spesifik. Misalnya sombong, pemarah, keras hati, dan sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah alur atau plot. Alur disebut juga peristiwa dalam cerita atau jalannya cerita. Ada alur maju, berarti alur ceritanya berurutan dari awal cerita, yaitu diawali dari pengenalan cerita, awal perselisihan, menuju konflik, konflik memuncak, dan penyelesaian. Ada alur mundur, berarti dibalik ceritanya dari belakang, yaitu dari penyesalan, konflik memuncak, menuju konflik, awal perselisihan, dan pengenalan cerita. Jadi alur mundur atau dikenal dengan alur flashback. Ada alur gabungan, yaitu alur maju dan mundur. Jadi gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah di mana cerita tersebut diceritakan, kapan kejadiannya, dan bagaimana suasananya atau atmosfernya. Jadi kejadian-kejadian dalam cerita itu berlangsung bagaimana. Jadi latar suasana. Latar tempat harus spesifik di dalam cerpen tersebut, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, lalu atmosfernya atau suasananya bagaimana. Yang kelima adalah sudut pandang atau dikenal dengan point of view, yaitu cara pengarang mengisahkan suatu cerita. Atau bisa juga cara pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita. Apakah pengarangnya menjadi tokoh di dalam cerita tersebut atau tidak. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama, berarti si pengarang menjadi tokoh aku atau saya dalam cerita tersebut. Jadi suatu cerpen apabila tokohnya adalah aku atau saya, berarti sudut pandang cerpen tersebut adalah sudut pandang orang pertama. Tetapi ketika si pengarang memposisikan dirinya di luar, sehingga dia mengangkat tokoh dia atau ia, atau penyebutan nama orang dalam cerpen, berarti sudut pandang cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik cerpen yang keenam adalah amanat. Amanat atau dikenal dengan pesan moral. Pesan yang terdapat dalam cerita. Pesan moral atau amanat, contohnya misalnya seperti ini. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Contoh amanat yang lain misalnya, kepribadian seseorang tidak dapat dinilai dari penampilannya.
Demikian materi hari ini, semoga kalian paham. Jangan lupa kerjakan tugas berikut pada selembar kertas, foto, dan unggah di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.